materi kita selanjutnya adalah membuat menu utama, dan materi ini merupakan materi terakhir kita untuk mata kuliah APDD. Di sini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk membuat menu utama. Ada dua cara yang akan saya jelaskan hari ini. Yang pertama, cara membuat menu utama dengan menggunakan switchboard manager. Yang kedua, dengan menggunakan form design. Kita masuk ke cara yang pertama. Untuk menampilkan switchboard manager, kita harus ke area file, lalu ke options. Dan di sini ada dua area yang bisa kita masukkan switchboard manajernya, yaitu customize ribbon, di mana dia akan berada di area tab seperti ini, atau di area quick access toolbar, di mana nanti dia akan berada di area atas. Nah, di sini saya akan gunakan quick access toolbar. Selanjutnya, di area commands ini, kita pilih commands yang tidak ada di ribbon. Jika sudah, cari yang namanya switchboard manager, kemudian add. Jika sudah, pilih OK. Maka dapat kalian lihat di area quick access toolbar akan ada satu tambahan commands, yaitu switchboard manager. Kita klik, dan di sini dinyatakan bahwa di database ini tidak ada satupun switchboard manager. Apakah kita akan membuat switchboard baru? Maka kita pilih ya. Nantinya akan ada tampilan pop-up switchboard manager seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah membuat menu utama, lalu OK, dan jadikan menu utama ini sebagai switchboard default. Jika sudah, di area menu utama kita pilih edit, lalu masukkan item-item ke dalam switchboard ini. Nah, item-itemnya itu adalah form yang kita miliki atau laporan yang kita miliki. Di sini laporannya hanya berupa struk, dan yang mana struk ini kita cetak di form jual. Oleh karena itu, untuk item switchboard manager ini kita hanya perlu memasukkan form-form yang kita miliki. Nah, seharusnya ada 4 form, tapi yang saya miliki hanya ada 3 form. Jadi ini sesuaikan dengan jumlah form kalian ya. Selanjutnya, kita masukkan item ke dalamnya dengan mengklik tombol new, lalu masukkan judul dari itemnya ini. Di sini saya akan membuat satu tombol untuk membuka form customer. Maka teksnya adalah form customer. Di bawahnya ada comment. Apa yang akan kita lakukan dengan form ini? Nah, di sini saya akan membuka form. Ada dua pilihan di sini, form in add mode. Jadi dalam mode pengisian data, jadi langsung area kosong, data kosong. Yang ini edit mode. Jadi waktu formnya ditampilkan itu adalah form yang berisi data-data. Oleh karena itu, yang akan saya pilih adalah open form in edit mode. Selanjutnya saya akan memilih form yang akan ditampilkan, yaitu form customer. Jika sudah, oke. Lakukan hal yang sama sampai form terakhir. Seperti ini. Jika sudah, close dan close. Dapat kita lihat di area table akan ada satu yang namanya switchboard item, berupa item-item yang ada di dalam switchboard. Selanjutnya di area form akan ada satu tambahan form bernama switchboard. Bentuknya seperti ini. Jadi dari ini kita bisa klik dan menampilkan form customer. Kita klik tombol ini akan menampilkan form obat, dan kita klik akan menampilkan form sesuai dengan command yang sudah kita masukkan. Nah, switchboard ini juga bisa kalian atur tampilannya dengan design view. Jadi ini juga bisa kalian tambahkan desainnya sesuai dengan keinginan kalian. Oke, itu untuk switchboard. Selanjutnya adalah menu utama.
dengan form design. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui, untuk membuat form baru kita ke tab create, lalu form design. Lalu di sini kita bisa tambahkan header footer sesuai dengan keinginan kalian. Jadi ini nanti menu utamanya tolong kalian desain sendiri, jadi sesuai dengan keinginan kalian dan juga kreativitas kalian. Dan juga boleh mencari referensi dari internet untuk bentuk atau desain dari menu utamanya. Jadi di sini biasanya menu utama akan ada nama tokonya, lalu ada tokonya, dan biasanya ada tanggal, biasanya ada jam, dan lain sebagainya. Itu boleh kalian tambahkan. Jadi kalian boleh cari tahu bagaimana cara menambahkannya. Tapi di sini intinya sama seperti switchboard, akan ada tombol-tombol untuk membuka formnya. Nah, jika kita gunakan form design, maka tombol yang bisa kita gunakan adalah button. Di mana button ini kita tambahkan di area detail untuk membuka form. Jadi kita ke form operation, lalu open form, lalu next, lalu pilih form mana yang akan kita buka. Di sini kita akan pilih yang pertama form customer, lalu next. Selanjutnya di sini pilihannya ada dua. Apakah kita ingin open form and find specific data to display, atau open the form and show all the record. Nah, di sini saya akan pilih yang kedua, next. Di sini judulnya adalah form customer, lalu next, dan di sini CMD form customer, finish. Dan nanti di bawahnya akan ada tombol untuk membuka form lainnya, form obat, next. Ini disesuaikan namanya, lalu next, lalu yang terakhir. Next, and there. Ini, dan ini nanti tinggal diperbaiki tampilannya. Nah, untuk button sendiri ini bisa kita format langsung sekaligus ya. Jadi ini kita blok. Misalnya kita mau ganti ukurannya, misalnya lebarnya mau kita ganti jadi 3 cm dan tingginya mau kita ganti jadi 2 cm. Ini bisa sekaligus. Ini sepertinya 2 cm terlalu tinggi. Nah, seperti inilah kira-kira. Jadi ini sesuaikan ya dengan database kalian. Kalian punya 4 form, jadi buatlah tombol untuk 4 form. Jadi klik form customer, lalu form jual, lalu form obat. Jadi ini nanti jangan dibiarkan seperti ini ya, tapi desain yang bagus menu utamanya. Yang penting kalian tambahkan tombol untuk membuka formnya. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan satu tombol untuk mengekspor data kita ke dalam bentuk lainnya. Misalnya kita mau ekspor data kita ke dalam bentuk Excel. Jadi ini bisa kita tambahkan satu button di dalam formnya. Lalu di sini kita akan gunakan makro. Kalau misalnya kalian sudah create makronya terlebih dahulu, maka ke area terakhir, lalu gunakan run makro. Nanti pilih makro yang sudah kalian sediakan. Tetapi jika kalian belum membuat makronya, maka kalian bisa cancel dan biarkan tombolnya seperti ini. Selanjutnya, seperti yang sudah kalian pelajari, untuk menambahkan makro, kalian tinggal klik kanan, lalu build event, gunakan makro builder, oke. Lalu di sini masukkanlah actionnya. Karena kita ingin mengekspor data ke dalam bentuk Excel, maka yang kita pilih adalah export with formatting. Lalu apa yang akan kita ekspor? Tabel atau query. Di sini yang akan kita ekspor adalah tabel contohnya. Lalu tabel apa yang akan kita ekspor? Misalnya tabel customer. Lalu format outputnya akan kita set jadi apa? Excel.
atau Excel binary atau Excel workbook. Di sini saya akan gunakan yang ketiga, yang XLSX. Nah, di sini auto startnya kita pilih yes. Jika sudah, kita save. Lalu ini kita bisa juga atur lebarnya sesuaikan dengan luasnya 3,1,5. Jika seperti ini, kita ganti captionnya jadi export. Jika sudah, kita view. Apa yang akan terjadi dengan tombol export ini? Saat kita klik, maka otomatis kita diarahkan ke folder atau area di mana kita akan menyimpan file ini. Misalnya saya simpan saja di area yang sudah diarahkan. Nah, bisa kalian lihat di sini ada satu file Excel bernama table customer dan berisi data-data yang ada di dalam tabel customer. Jadi kita juga bisa mengekspor data ini ke dalam bentuk Excel. Jadi nanti gunakan saja action yang ada di makro. Oke, jadi untuk materi kali ini kalian ditugaskan untuk membuat menu utama dengan tampilan sebaik mungkin. Jangan seperti saya yang hanya seperti ini. Boleh kalian tambahkan fasilitas-fasilitas apa saja di menu utama kalian. Mungkin ada waktunya, ada tanggalnya. Nah, itu kalian bisa lakukan dengan menggunakan text box. Lalu kalian masukkan rumus untuk mengambil nilai tanggal dan nilai waktu di komputer kalian. Nah, itu kalian coba pelajari. Kalian searching di internet. Menggunakan apa? Boleh gunakan switchboard, boleh gunakan form design. Tapi lebih prefer untuk ke form design supaya kalian juga bisa siapkan area untuk exportnya. Jadi kalian juga belajar untuk menambah tombol export data di form utama kalian. Jadi sampai di sini materi kita hari ini. Silahkan kalian kerjakan.